Hai semuanya, masih bareng gue Rizwanzon. Di video ini gue akan bahas mengenai smartwatch nih, terbaru dari Realme yang katanya smartwatch ini tuh adalah smartwatch untuk anak muda. Jadi positioningnya tuh nih, ini adalah smartwatch entry level yang cocok untuk anak muda. Untuk harganya teman-teman bisa lihat ya, harganya memang sangat terjangkau sih kalau menurut gue ya. Dan sekarang mari kita lihat nih, ada apa aja sih yang ada di boxnya Realme Watch 2 ini. Dan apa aja sih fitur yang menarik dari Realme Watch 2 ini. Nah, untuk kotaknya itu seperti ini ya. Identik warna kuning, memang Realme itu kayak gini. Ini ada tulisan Realme Watch 2, kemudian ini adalah device-nya seperti ini. Sepertinya bagus ya, nanti kita cek. Kemudian di sebelah kirinya ini ada informasi mengenai layarnya nih. Ini layarnya ini 1,4 inci dan kalau nggak salah nih panelnya ini belum IPS, ini tuh panelnya tuh adalah TFT LCD, tapi nanti kita cek ya. Kemudian baterainya ini bisa bertahan 12 hari dan gue yakin ini 12 hari itu kalau misalnya kita mode standby biasa, tapi kalau misalnya diaktifkan fitur heart rate dan lain-lainnya itu nggak mungkin nyampe 12 hari ya, paling sekitar 7 harian harusnya. Kemudian sudah ada 90 sport mode atau workoutnya ini bisa sampai 90 mode. Cocok banget ini untuk anak muda yang sering aktivitas di luar yang berlebihan ya, Maksudnya banyak banget aktivitasnya, entah itu hiking, entah itu yoga dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanannya ada informasi lainnya seperti ini nih. Ini adalah live watch face. Kalau dari bahasanya live watch face, jadi watch face-nya itu harusnya dinamis ya. Gue penasaran sih, tapi nanti kita bakal ceknya, oke? Dan ini udah standar banget nih, ada blood oxygen, kemudian ada heart rate monitor ya. Dan ini ada smart AIoT control. Jadi dengan smartwatch ini kita bisa mengontrol beberapa produk AIoT dari Realme. Jadi Realme kan sekarang udah ada ekosistemnya gitu ya. Jadi menarik nih, hanya dengan lewat smartwatch kita bisa akses ataupun mengendalikan AIoT lainnya dari Realme tentunya. Oke, sekarang mari kita buka terlebih dahulu Realme Watch 2. Sekarang mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jadi apa aja yang kita dapetin kalau misalnya kita membeli Realme Watch 2 ini? Oke, yang pertama mari kita lihat untuk ininya dulu. Ini apa ini? Oke, ini adalah user manual guide ya, dan harusnya kartu garansi di sini juga sih. Oke. Kemudian sini ada, oh ini ada chargernya nih, ini charger nanti. Chargernya seperti ini ya. Nah, gue suka nih, cakep nih, ada kayak tatakannya gitu, kayak gini bagus. Dan ininya ya seperti ini ya. Tuh. Terus nggak ada lagi dan langsung ke smartwatchnya. Oke, kalau biasanya kadang-kadang gue unboxing smartwatch tuh ini ya, kepisah strapnya, tapi ini sudah dipasang strapnya. Dan ini gimana cara bukanya? Susah juga ya. Oke, teman-teman berarti harus agak ini nih, berusaha. Gituin aja udahlah. Oke, ini adalah smartwatchnya, Realme Watch 2. Sekarang mari kita buka. Oke, ternyata kalau udah kayak gini kelihatan ya, bezelnya cukup gede juga ya. Oke, sebelum kita nyalain, gua mau bahas dulu untuk ininya nih, strapnya nih. Pertama kali megang, jujur ini terasa lembut strapnya. Jadi strapnya itu terasa lembut dan lucu nih. Ini ada tulisan Dare to Live. Oke, ini anak muda banget nih ya. Oke, strapnya lembut banget ini, serius ini lembut banget. Terus build quality-nya bagus. Oke, kayak gini ya, cakep ya. Ini kalau strapnya nggak model kayak gini, gue sangat suka banget nih yang dimasukin gitu loh. Jadi nggak bakal ada kayak gini, bagus nih. Tapi ini overall udah oke untuk strapnya. Kemudian untuk ini build quality-nya juga cukup oke ya, ini Realme Watch 2. Cuma memang ini terlihat buat gua bezelnya lumayan tebal untuk bagian atasnya. Oke, sekarang mari kita nyalain terlebih dahulu. Oke, sambil bahas speknya, gue nyobain dulu ngecas nih ya. Dan casannya gue suka nih, jadi dia nggak gampang copot gitu. Jadi pastikan memang pas kalian beli smartwatch ini kalian langsung cas aja, karena biasanya baterainya ini lowbat banget ya.
Oke, tadi ngomongin strapnya, dan strapnya ini ukurannya itu kalau nggak salah 22 mm kalau nggak salah ya lebarnya. Jadi ini sangat cocok dan gampang buat nyari strapnya. Ini juga cocok digunakan di Realme Watch ataupun smartwatch Realme lainnya ini, karena ukurannya udah sama 22 mm. Jadi overall ini oke ya. Dan harusnya gampang juga kalau misalnya kalian mau nyari strap yang pengen beda, nggak sesuai pabrikan kayak gini. Terus untuk layarnya nih, ya nanti kita lihat ya, tapi gue mau bahas layarnya sedikit. Ini ukurannya ini tuh 1,4 inci, 320 x 320 pixel. Dan overall nih, dari gambar yang ditampilkan saat ngecas, ini layarnya sudah cukup detail. Walaupun nggak IPS, tapi ternyata ini menurut gue ini udah sangat oke, udah cukup untuk di entry level. Dan untuk cahayanya juga ini, keterangannya maksudnya brightness-nya itu tuh bisa nyampe 600 nit. Jadi kalau misalnya kita gunakan di outdoor ataupun untuk aktivitas outdoor, layar ini bisa menampilkan gambar dengan cukup baik. Nah, sekarang mari kita untuk koneksikan Realme Watch ini ke sebuah smartphone, dan smartphone yang gue gunakan ini adalah Realme 8. Nah, jadi tadi itu gue udah coba konekkan dan susah, akhirnya gue reset dulu ya. Gue reset dulu smartwatch-nya, kemudian setelah di reset baru muncul QR code-nya. Dan sekarang kita buka yang namanya Realme Link, download aja di Play Store ya. Ke Realme Link, kemudian kita scan. Jadi kita untuk mengkoneksikannya harus di scan. Oke, connecting. Langsung pair dan langsung aja mulai. Oke, baik. Setelah connect ya, Watch 2-nya atau smartwatch-nya dengan Realme Link nih, dengan smartphone-nya. Sekarang mari kita cek untuk fitur-fiturnya. Tapi sebelum fitur-fiturnya, gue mau kasih tau dulu kalian nih. Jadi nih, hal yang pertama gue rasain, gue salut banget dan gue cukup nyaman menggunakannya, yaitu pengoperasiannya ya. Jadi layarnya, terus sentuhannya ini responsif banget, kemudian enggak lemot ya. Jadi ini sangat enak digunakan untuk smartwatch dengan kelasnya tuh entry level ya. Ini menurut gua udah sangat oke ya, karena nggak lemot ya. Biasanya entry level tuh emang banyak fiturnya bagus gitu, tapi ternyata kadang-kadang bikin kesel karena lemot. Tapi kalau ini enak banget, sentuhannya tuh enak banget tuh. Enak banget nih, lancar banget tanpa kendala sama sekali. Dan kalau misalnya teman-teman lihat nih, untuk layarnya juga ini ternyata udah bagus ya, walaupun belum IPS. Awalnya gue cukup agak underestimate gitu, tapi ternyata detailnya dapet, kemudian pekatnya juga dapet ya, hitamnya tuh hitam pekat gitu dapet. Dan yang paling penting, respon layarnya tuh enak banget. Oke, sekarang mari kita lihat ada fitur apa aja di Realme Watch 2 ini. By the way, ini belakangnya adalah sensornya ya, dan ini adalah untuk pin magnet chargernya. Ini tombolnya cuma satu, tombolnya. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini adalah live watch face. Jadi ya nggak cuma tampil gambar doang, tapi ini ada animasinya seperti itu. Oke, kalau misalnya kita slide ke kiri, ada pengaturan yang seperti ini nih. Banyak banget pengaturannya. Ada baterai juga untuk power saving mode, jadi baterainya biar lebih awet ya. Baterainya ini diklaim bisa bertahan sampai 12 hari ya, dengan kapasitas baterainya ini tuh 315 mAh. Tapi ingat ya, kalau misalnya tidak digunakan fiturnya, kalau digunakan fiturnya menurut gue ini paling sekitar 7 harian. Nanti kita coba aja ya. Oke, kalau misalnya kita slide ke kanan, akan tampil informasi aktivitas kita, entah itu berapa langkahnya, kalori yang terbakar, kemudian berapa menitnya kita berjalan kaki, dan ya informasi lainnya. Kemudian kalau misalnya slide lagi, ini adalah untuk mendeteksi detak jantung ya. Oke, ini adalah untuk mendeteksi detak jantung nih, jadi bisa teman-teman lihat ya, langsung berjalan dengan lancar. Ini sensornya juga bagus. Dan kalau misalnya ditanya untuk apa sih bang, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian suka workout atau kalian suka olahraga, dengan adanya fitur ini kita bisa mengontrol kalau misalnya kita lagi kecapean banget. Terus ini juga bisa menjadi pemberitahuan supaya kalian tuh tidak terlalu diforsir ya untuk olahraganya. Jadi nanti ada batasannya. Misalnya nanti tuh dia ngasih tahu misalnya udah nyampe 80 atau 90, nanti dia bakal berkata, jadi kita ya mungkin waktunya kita untuk beristirahat untuk olahraga. Jadi ini bakalan berguna banget buat kalian yang suka olahraga.
Kemudian di sini ada weather ya atau cuaca, dan ini musik, kita bisa play musik nih. Dan yang menariknya nih, menurut gua cukup amat jarang ya di smartwatch entry level untuk mengontrol musiknya tuh cukup lengkap seperti ini. Selain bisa play pause, kemudian bisa next and previews lagunya, dan bisa naikin volumenya nih. Jadi ini harusnya naik volume nih, tuh kan, kita turunin, kita naikin, ini cakep. Jadi kita kalau mau nurunin dan naikin volume tidak perlu menggunakan smartphone-nya ya, langsung aja melalui smartwatch. Oke, itu aja cukup. Kemudian kalau misalnya kita slide dari atas ke bawah, ini adalah notifikasi, dan notifikasinya juga bagus ya. Walaupun layarnya cukup kecil, tapi ya overall udah oke lah. Yang penting kita tahu notifikasi. Kemudian kalau kita slide dari bawah ke atas, di sini ada banyak banget fiturnya nih. Ada activity yang tadi ya, activity, kemudian ada heart rate yang tadi. Kemudian ada SpO2 nih. SpO2 ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini sebenarnya penting banget di saat pandemi seperti ini. Jadi kalau misalnya kadar oksigen dalam darah kita kurang, biasanya kita bakal terjadi pusing, ya itu paling ringan. Tapi kalau misalnya paling parahnya mungkin bakal terjadi ya kematian, atau yang penting kita harus dibawa ke dokter lah. Nah, dengan adanya sensor di smartwatch ini ya, sensor SpO2 ini di smartwatch, setidaknya kita menjadi tolak ukur pertama agar kita lebih rajin menjaga kesehatan, atau enggak kita rajin minum air putih ataupun buah-buahan, supaya kadar oksigen dalam darah kita selalu bagus ya, di atas 90%. Sekarang gue coba dulu. Oke, udah selesai ya, dan kadar oksigennya 97%, jadi ya alhamdulillah ya, aman. Dan kalau misalnya kita ini lagi, lihat lagi, ada sleep nih. Jadi kita bisa mengontrol tidur kita ya. Bisa ketahuan bagaimana rata-rata tidur kita. Jadi kita biar tahu kualitas tidur kita tuh baik atau enggak. Kemudian ada juga workout, kemudian workout records-nya, kemudian ada alarm, ada weather-nya, stopwatch, timer, musik control tadi ya. Kamera remote, kita juga bisa menggunakan kamera nih, cakep ya. Kamera remote ini bagus. Kemudian ada breathe, ini tuh untuk inhale, jadi ya untuk menenangkan, bikin kita santai ya, relax ya. Kemudian ada find my phone, ini untuk mencari smartphone kita, nanti bunyi. Oke. Kemudian ada real milling juga, cakepnya ada real milling tuh. Jadi inilah yang dinamakan yang AIoT tadi ya, smart AIoT control. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah banyak produk-produk dari Realme-nya, AIoT-nya, bisa kita kontrol melalui smartwatch ini. Keren banget ya. Keren banget sih, sekarang Realme udah ada ekosistem seperti itu ya. Kemudian ini ada settingannya ini ada watch face-nya ada, kemudian ada display juga, ada feed notification, tuh. Ada baterainya, general, dan ya ini tentang ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat untuk workout-nya nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, gue coba dulu deh, biar gampang ya. Nah, untuk workout-nya bisa kita lihat ya, ini tuh banyak banget karena ada 90 mode workout. Sorry, salah pencet mana nih? Nah, ini. Tapi kalau yang ditampilkan di sini adalah yang mungkin yang sering bakal kita gunakan. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih lengkapnya, bisa dilihat di aplikasi Realme Link di smartphone. Bisa dilihat ini ada menu workout-nya, dan ini banyak banget. Jadi kita bisa menambahkannya. Jadi kalau misalnya ini kan banyak tuh, ada step training, banyak banget sampai bawah tuh. Kalau bisa kita tambahkan, nanti dia bakal tampil ke aplikasi yang ada di smartwatch-nya. Keren banget. Dan ngomongin ini aplikasi Realme Link-nya, ini keren banget sih menurut gue ya, karena tampilannya tuh enak banget dibaca. Teman-teman bisa lihat. Ini untuk mengganti watch face-nya banyak banget ini, bahkan ada yang kolaborasi Realme sama Graflex ini. Kemudian ada banyak banget ya, digital, mekanik, watch face-nya banyak banget. Ada Realme juga nih, Realme ya, Realme banyak banget juga ini. Kemudian ada juga activity-nya nih, kemudian ini ada record-nya, nanti kalau udah ada record sleep-nya, untuk heart rate-nya, SpO2, workout-nya, dan masih banyak lainnya. Dan untuk pengaturannya juga kita di sini bisa atur ya. Ada pengaturan call reminder, notification-nya apa aja aplikasinya nanti. Kemudian ada water reminder juga nih. Kemudian kita juga bisa 24 jam memonitoring heart rate-nya, heart rate monitornya. Kemudian bisa kamera control juga ini.
kemudian Find My Phone, dan masih banyak lain. Oke, kalau misalnya secara impresi pertama ya, menurut gua nih, smartwatch ini tuh menurut gua ini bisa gua bilang ini adalah smartwatch entry level yang layak kalian beli, karena menurut gua udah udah memenuhi kriteria yang gua pengen ya. Yang pertama, menurut gua ya, kalau namanya entry level itu menurut gua responsif OS-nya ataupun layarnya itu harus bagus, karena sejauh ini rata-rata yang entry level dan terjangkau tuh layarnya tuh kadang-kadang kurang responsif dan agak lemot. Tapi kalau ini sudah aman, udah enak banget tuh, ya kan? Bahkan ini kalau misalnya kita lihat nih icon-iconnya juga, ini nggak terlihat ini tuh murahan gitu, nggak terlihat ini tuh smartwatch entry level. Ini udah cukup oke, udah oke banget menurut gua. Kemudian sensornya juga udah cukup menurut gua, karena heart rate dan itu udah cukup, udah nge-track sleep juga, langkah kaki, kalori kayak itu udah cukup. Dan apa lagi ya? Oh iya, dan yang paling penting dia tuh punya mode workout yang banyak. Jadi kalau namanya anak muda kan sering banyak explore, sering banyak olahraga, jadi ini cocok banget buat kalian yang hobi fitness juga. Cuman kalian memang harus cukup kompromi dengan layarnya ya. Menurut gue ini layarnya kecil sih. Jadi bezel bawah dan atasnya ini tuh cukup cukup tebal. Kalau misalnya kalian pengen meminimalisir terlihat kecil layarnya, ya memang harus menggunakan watch face yang bawah dan atasnya ini tuh hitam. Jadi biar kelihatannya tuh lebih luas gitu doang sih. Tapi overall impresi pertama gue ini bagus sih, menurut gue ini bagus. Apalagi ini bisa mengontrol IoT juga. Jadi kalau misalnya kalian memang punya banyak produk dari Realme, masuk ke ekosistemnya, ini sudah pilihan yang benar sih kalau misalnya kalian beli. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kalian tanyain, langsung aja DM gue di Instagram di @swanzone ya. Semoga bermanfaat ya. Gue pamit dan bye.